Nanti kalau ambil foto ini di teman-teman fotonya. Ya, pokoknya ini sudah mulai videonya tuh. Ya. Jangan. Ini semua Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kegiatan kita lanjutkan hari ini dengan praktek. Setelah kemarin materi di forum selama beberapa jam tentang teknis cara penggunaan ya teknologi pupuk yang harus kita gunakan untuk meningkatkan produksi pertanian kita di desa Bontokoraan ini. Kemudian salam dan salawat tidak lupa pula kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang terang gelap gulita ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik bapak-bapak dan teman-teman sekalian, hari ini tiba saatnya kita harus mempraktekkan ya apa yang sudah kita dapatkan kemarin di forum, utamanya cara memangkas ya. Nanti kita akan praktek cara melakukan pemangkasan pada tanaman pala, kemudian pengaturan sulur pada tanaman panili dan cengkeh ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pemupukan. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan dulu ya sebelum kita melakukan pemupukan adalah kita pastikan dulu kebersihan tanaman kita, khususnya tanaman pala. Kemudian kita melakukan pemangkasan ya. Jadi mana-mana tangkai yang harus kita buang ya. Percuma kita rawat di sini tetapi tidak produktif, akhirnya tangkainya itu mati ya. Nanti kalau tidak dipangkas itu akan jadi sumber penyakit untuk hidup di situ ya, utamanya jamur, virus dan lain sebagainya. Makanya itu dipangkas saja supaya pala kita nanti ini sehat terlihat Pak. Ini kan terlalu banyak tangkai-tangkai yang mati ya, sehingga tidak bagus dilihat, dipandang Pak ya. Sehingga nanti ini akan kita model bagaimana caranya supaya ini terlihat dia lebih sehat dilihat ya. Nantinya nanti kalau dia lebih sehat maka produksinya itu akan maksimal. Jadi bisa kita atur di mana-mana tangkai yang akan melenggarainya buah ya. Pokoknya Pak. Jadi bisa kita maju sedikit untuk cara melakukan pemangkasan. Jadi kita pastikan dulu mana tangkai yang produktif yang harus dari simpan ini Pak ya. Jadi ini kan tangkai yang baru muncul ini Pak ya. Ini punah. Ini ngijalan ngiram buah, paling ngiram buah seere. Jadi dia itu di atas ya, ngiram buah. Jadi ini dipangkas saja. Begitu. Ini pangkas ya. Jadi kalau mau kita simpan ini terlalu banyak tangkai yang tidak produktif Pak ya. Artinya tangkai yang disimpan itu adalah tangkai yang sampai keluar batunya sulu ya, ujungnya. Ya ini pasalan asing ini Ya. Tapi buana anda sama tuh. Artinya kalau ini kita pangkas Pak, ini buah akan lari keluar. Ya, betul. Artinya dia tidak singgah di sini. Pangkas saja. Ya. Jadi ini kita pangkas. Nah, ini kita simpan yang di luar di sini seperti ini. Ini sampai nabak Pak, marasai miki. Kalau kita mau melakukan pemangkasan ke atas, makanya ini diatur memang di sini. Iya iya. Ini pokoknya itu salah tuh. Ini tas salah kan mati. Masukin tangkai pokoknya ini salah mati. Ini tangkai pokoknya. Nah, tangkai pokoknya. Ini tangkai pokoknya. Artinya tangkainya sudah kita pilih mana yang lariannya dari peliharaannya. Sudah nampak dia.
Tiga kimar saya paling kami. Intinya buahnya sudah kita atur dia di luar. Kalau ketemu di sini buahnya larinya keluar. Tidak usah ada buah dalam. Kita jangkauin segitu bulan itu dulu pengunjung pasal tangka. Nah, Anu ruang po ngan lembang ini pasal pangka. Anu bola anu ikutan rag. Kajulinan heban nyenurannya. Sang patak loh pangka lolona. Nak kali yang mengalir di basutnya. Ako ipasahin man ako nasa ko pasaran. Akan gini tak ada buahnya si Pak dan buah perlu taluli sari ini. Air jangan. Ini kita lang berhutang ini kita nanti syukur. Pada palong pangkarahan. Ini enggak apa-apa kita buang ya. Buang. Buang mating. Paling yang menyerang buat tas batu aja paling. Yang yang pakai itu tadi. Ini ada tempatnya apa tadi? Pangkalalan aja. Pantro nuri nyo nga subuhan nyo no tak dole mintin. Mana nak kalau ya main di kota ini. Tama si Aloy. Udah mau pangkalalangin gitu. Cuma leang. Nuri nyerah no larak bayi CR nih. Sama-sama nih. Ketujuan pokoknya mantap. Jadi kalau Mas itu buah nampak langgar leang ini. Nak nanti ke bahasa lainnya. Nolang kasar. Tandra. Gambi. Ya. jadi Pak ini sudah Gambi. kelihatan Tandranya apa itu? Gambi. sumber nanti patogen atau jamur itu dia berkurang Pak. Untuk jadi tempat gunanya nanti kalau dia. Jadi kalau kita mau mangkas Pak usahakan jangan ada apa? Kasih rapat. Karena supaya biasa di sini kalau dikasih ada ujung-ujungnya seperti ini jadi sumber rayap biasa atau semut. Ini dikasih rapat. Pak bakak mau balor dipakai garak gaji. Pan bakak mana dapat Pak? Pangkana. Karena tangkina. Tanpa beri nama tak itu lalu mau. Intinya ini yang disimpang adalah tangkai yang keluar karena sinar matahari. Ya. Tanpa tangkai nih kita jabat sulu lagi lau pas sinar matahari dipangkas. Menabakan. Ya, karena sinampi itu akan mati ranting. Ya, mau impor rapat pelanya mati. Ya berarti Pak ya. Biasa dari petani tangkainya ini mekonin dapat rujuk apa ya? Ini pelepas salah karena ya ini pemikirannya dia kalau kita dari pasal ini tangkainya otomatis buahnya berkurang tidak. Kita lepas tangkainya di sini pangkas otomatis buahnya akan naik di situ dan teratur. Bagus dilihat nanti. Oke, ini sudah teratur dia buahnya Pak tangkainya ngelenggernya buah. Di atas tinggal di nanti clear ya dari apakah supaya bisa dijangkau tangkai-tangkai yang kecil itu bisa dipangkas. Oke Pak, terkadang kotaknya sebelum kita masuk di pemupukan. Jadi ini hasil pemangkasan ini Pak dikumpulkan di tempat yang aneh disimpan ini.
kemudian dibakar. Sedikit pasala. Anda makin malak mangkas Pak ya, karena Ayo. ketika kita pangkas ini otomatis unsur hara yang kita kasihkan itu dia teratur Pak ya, tidak singgah pada tangkai yang tidak produktif. Karena pada sare kan kemudian tidak kita pangkas di tangkai-tangkai yang ngelengirnya buah ngan todo inyo Lalang. ngandre lalang lebih banyak lalala karena daripada dia akan keluar nanti. Ini kayak dari sarian ini lah. Ini harus dibersihkan di bawahnya. Ini Dia ke ini saja. rumput-rumputan. Yang penting ini pemangkasannya ini Pak. Pulang ke sana dia, Pak. Pemangkasan di Kan biasa kita kumpul setan dorong. Tapi kalau otor jadi ini untuk jambu mente juga sama, cengkeh juga sama seperti itu Pak ya. Jadi ini cuma contoh saja di sini kita ambil, nanti ini bisa kita terapkan pada tanaman yang lain yang berkebunan yang lain. Ya. Jadi kita masuk di pemangkasan sudah, kita masuk di pemupukan. Jadi kita masuk di pemupukan. Kalau kita pemupukan untuk di akar itu ada beberapa cara yang kita pakai ya. Bisa kalau saya pupuk yang kita pakai ini, kalau ini umur berapa nih Pak Desa? 7 tahun. 7 tahunan ke atas. 78 ini. Berarti dia itu kita kasih jarak dari pohon itu keluar 1,5 meter ya. 1,5 meter sampai 2 meter. Itu paling jauh ya. Yang besar yang kecil, yang besar itu kalau dia di atas 5 tahun itu dia dari pohon itu keluar paling jauh maksimal 2 meter ya. Kalau di bawah 5 tahun dia agak ke dalam sedikit 1 meter. Ke yang 30-an Di luar Pak 2 meter ya. Biasanya juga kalau yang sudah tua itu biasanya pas di ujung daun ya. Nah, itu kalau kita pakai pupuk kimia itu pas di ujung daun dia kalau secara teknisnya. Tapi kalau kita pakai pupuk ini dia paling jauh 2 meter keluar Pak ya. Itu kalau di atas 5 tahun. Tapi kalau di bawah 5 tahun itu kita masuk ke dalam sama-sama cangki. Karena kebanyakan akarnya yang serabut itu di dalam untuk pertumbuhan. Kalau di luar itu semakin akarnya itu mencari makan untuk buah di luar. Jadi 2 meter maksimal ya. Kalau masih pertumbuhan 1 meter. dia digali itu dia Ya, untuk caranya bisa digali ada 2, bisa kita buat lubang parit ya. Kemudian digali sini. Kalau posisinya dia miring kan miring Pak ya sedikit. Jadi kita agak sedikit di atas. Di atas saja kita buat parit ke sini sampai di sini. Nah, ini yang kita pupuk. Tabur pupuk. Kemudian cara yang kedua bisa kita buat lubang 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang ditaburi masuk pupuk. Nah, itu. Kemudian kalau yang mau dikocor, artinya dicampur air itu pupuk ini, dilarutkan di air, baru disiram saja di sini sekitar sini. Tapi kalau dia rata Pak ya, artinya posisinya ini rata, tanahnya rata, ini dibuat lubang parit mengeliling Pak ya. Mengeliling. Nah, ini kan nanti kalau hujan dia itu akan lari ke bawah. Jadi artinya kita di atas saja melakukan pemupukan. Nah, seperti itu. Jadi ada yang bawa cangkul tidak ada Pak ya? Parang. ini beda. Parang nih, pakai parang. Dari ukuran nih. pakai ke. Kayu. Bendragan. Maloan nih. Ya. Itu ada herang. Saya di berantar con la calle. Jambu sih. Oh, jambu hi kata. Ya, contoh gini. Contoh Pak ya, ini cuma contoh. Coba berambau, coba berentak. Jangan berambau. Coba pakai parang misalnya Pak, parang kan dibuatkan lubang. Ini. Ini boleh.
No kak na yung kiningasik mga kapalan. Iya, itu. Wala yung wala sulit. Ini dia secara tunggal sampai di sini Pak, napa? Cepat penjiriaman dari uang jo. Rendang gembor Penjirangnya. Kita ya. Dan sering pala. Kalau dibuka itu Pak yang karung. No, nontonnya Pak. Iya, oh aturan sikura sesean Pak. Tidak Ya nanti kita ini kalau di atas sudah pemain dia itu yang karung Pak. Ini loh. Kilonya. Sebentar tadi dibuka Pak, sebentar semuanya dibuka. Ditutup kembali nih. Tapi ini dalam kapan ke barang? Ini kalori. Tambahi. Kalau nah. Nah, aja barang ini di. Ya. Nah, aja kali ini kau tak mau rasul. Tahan, pertama ini kita warna. Bentar apa deh? Apa? Timbangan. Banyak-banyak. Ini sampai apa? Kalau yang dorongnya. Atau enggak apa-apa kita ukur saja. Ini ada dorongnya ini banyak resep dia nih. Terus kira-kira aja. Ini banyak sempat. Ya. Ya. Ini nih berang. Satu liter itu. Liter ini Pak, atau setengah liter. Setengah liter ini yang umur pohonnya. Jadi ini setengah liter untuk granul. Ini cukup 20 gram Pak ya. Sendok. 20 gram dasar yang campuran ini setengah liter ya. Kurang lebih 3 sendok makan lah. Artinya nanti langsung dicampurkan ini jadi satu. Satu karung, satu Karung botol. ini jadi dibalok balik, Ya, ya. kita campur. Ah. Nanti kita bikin campur-campuran Dari satu botol satu karung. karung. Ya, itu. Paketnya. Pokoknya. Jadi kan langsung dari ruang pelepok olah tuh gitu. Jadi ini pemupukan ada dua, bisa ditabur, bisa dikocor di sini dalam air. Iya. Kalau dikocor dalam air, artinya kalau dikocor ini bisa dipupuk semua sampai di sini. Siram semua. Ini kan kita pakaian tabur. Kalau tidak cukup air ya kita gini caranya memupuk Pak ya. Dari samping tadi ini. Kita tabur seperti ini. Itu jangan serta. Masih lagi kurang itu. Dipastikan ini cukup dulu ke sana Pak ya. Kalau masih ada sisanya, baru kita lanjut lagi. Kurang nasi kau. Kemudian ini baru ditutup kembali Pak ya. Kembali. Jadi injo anu botol ranjo kele jamur campur ini. Ini nanti penyemprotan ya. Ya tak Jadi kalau misalnya ada inisiatif lain, kalau musim kemarau lebih cepat menyerap masuk ke dalam tanah. Itu yang 1 liter setengah liter ini kasih masuk di 10 liter air begini, baru dilarutkan, baru disiram ke sini. Nah, caranya seperti ini. Karena hancur memang itu. Langsung nganu memang tanah. Artinya anggaplah ini pupuk Pak ya. Ini nggak apa-apa dikasih begini saja. Anggap pupuk ini lah ya. Meskipun masuk dalam sini tidak apa-apa. Pas batanya.
Artinya menyeluruh ke sana juga karena ada akar ya, aku tadi dikasih semua. Yang rumahnya nang bercampur. Jangan pakai campur. Ampa geleret penyeranta harus dibahas aja sirang ampa menyeri Gele juara. Tidak apa-apa kalau kita kan nanti memupuk di awal musim hujan Pak toh. Oh iya. Desember, Ini musim kemarau ceritanya Januari. ini. Kalau musim kemarau makin melakukan pemupukan. Ini kita kocor seperti ini. Nanti pakai sekotable ini. Gele. Darbu. Agak sama jalan nanti. Setan putih. Jadi kita pakai yang granul, kemudian kita pakai power nutrisi untuk ini. Ini kan sudah 5 tahun ke atas. Jadi kita sudah layak pakai yang namanya power nutrisi. Kalau dia di bawah 5 tahun, itu dosisnya 250 gram, cuma ini dipakai. Nah, karena masih dalam tahap berapa kilo? Ya, 250 gram. Ini Berarti apa sih karung, petang pokok lah tuh jangan pakai dia tadi. kalau dia sudah berbuah di atas 5 tahun, Oh, iya, iya. ditambahkan power nutrisi. Gitu Pak. Caranya kalau untuk ini. Jadi pemupukan itu 2 kali dalam setahun, maksimal 4 kali. Ya. Jadi pemupukan itu di Desember Januari, kemudian lanjut yang kedua musim akhir musim hujan itu di bulan-bulan 5 bulan 6. Berarti 3 bulan kalau 4 kali 1 tahun nih. Intinya Ya. di awal dan akhir Bisa. hujan. Hujan awal bara, akhir bara dengan Kalau awal maki 4 kali bisa Desember Januari Februari Maret 4 kali sebulan sekali. Nah, nanti ada lagi itu hujan di bulan-bulan 5 bulan 6 itu musim akhir. Jadi sebulan sekali bisa dikasih. Kalau kita start di Desember. Jadi itu untuk ini sudah pemupukan ini Pak ya. Kita buat di Jadi tanah. apa ang kalangan lepu? Kalau Ini mau- apa tidak terhal nih maksudku? Tunggu dulu Pak ya. Bentar. Ya oke. Jangan Jadi ini- suka juga. Kalau tidak kita buat apa jadi kita buat par seperti ini. Ada ya cara yang kedua itu ditugal. Pak, ya. Ditugal kita buat lubang 1, 2, 3, 4. Jadi ini dibagi 4 ya. Yang penting data 1, 2, 3, 4. Kalau kita mau tidak mau lubang parit seperti ini. Kekiang, nah, tugal namanya. Ya. Jadi itu untuk ini sudah selesai Pak ya. Nah, nanti kalau mau lanjut lagi bulan berikutnya. Kalau kita start di Desember atau Januari. Kemudian yang kedua kita lakukan pemupukan pada daun ya, karena 2 itu yang makan di tanah, akaran di tanah dan di daun di sini di mulut daun Pak. Artinya ini sudah maksimal ini cara tak memupuk. Produksi yang kita kejar itu akan maksimal nih. Gitu. Jadi ini kita pakai 2 kalau untuk pemupukan. Ini daun namanya POC nasa dan hormonik. Jadi ini nanti dosisnya yang kita pakai yang umum kita pakai 4:1 ya. Ini 4, ini 1. Dalam satu tangki. tangki seperti ini. 15. Tidak apa-apa ini dikasih lebih tidak apa-apa. Apa tangkian aja? Tapi yang umum 4:1 kita Kalau kasih tangki 10 nggak ada 10 liter. 10 liter, nggak apa-apa 4:1. Jadi ini kita buka. Berarti simbak kak jadi di tangki ini. Rompulan nih. Rompulan. Rata-rata 65 sampai 6 seperti ini. Jadi ini organik Pak, aman untuk Dari tanaman yang kita. tangki biasa aja apa injek sebetulnya ini. Jangan si tongkok botol ini. Jangan bakal ganjok Pak. 1, 2, 3, 4. Misalkan saya tangki si kurang pokoknya sempronya. Tergantung dari besarnya pohon Pak. Ya nanti kita lihat kalau sudah menyeluruh di semprot selesai, kita akan pindah lagi ke tempat yang lain. Ini sehatnya pangkat yang kuing lembu. Ini bisa ditambah airnya sampai penuh. Ya. Saya larati apa mas ini? Larati. Ditambah ini gitu. Nggak apa-apa, jangan ditambah ini rapi. Ini tambah. Pesanan dari Pak Anu. Nak kena dulu jam-jam buku.
Ya, kami tambah. Ini kalau sudah nih dikasih masuk diaduk dulu nih. Yang dulu. Kasih keluar dulu Pak. Diaduk dulu. Nah, kasih nganu bukunya lah, yang tangki. Ya. Dia ngecangki jo. Pengalaman ya. Angka kan tandingnya yang ada tolong. Sendiri nanti. Paru mau di Pak. Sate me paru. Kalau paru dulu kita jelaskan dulu poin tadi. Jadi untuk mengatur jarak jauh Ya. dan pendek ya, bodoh-bodoh. Nah, ini Pak diputar-putar. Ini saja diputar. Boleh pembis saya motor. Di sini nih celahnya. Jauh, putar saja ke sini. Dekat, sudah sampai ke sini. Jadi kalau jauh, jadi ini di setel. Kemudian kalau jarak jauh, ini tinggal gasnya diangkat. Angkat, kemudian kalau dekat itu dikasih turun. Terus setelin di sini. Ini tidak apa-apa disemprot ya, tidak apa-apa biar sudah berubah seperti ini, tidak apa-apa. Ya. Itu di semprot. Kita harum nih Pak. Mana gasna? Gasna juga. Jadi pertama menyemprot dari dalam. Tangannya ke atas. Ini nanti, ini kan buahnya tidak rata Pak ya. Jadi tidak rata. Jadi nanti ini ketika disemprot dia akan terangsang kembali untuk keluar bunga. Ya kepala yang marimbu. Dia akan berbuah sepanjang tahun dia Pak. Terus. Jadi kalau mau dikasih berbuah terus, semprot nggak apa-apa. Masalah nanya napi hangan. Ini sama Pak ya, ini di cengkeh ya, di pala. Nanti kita pindah hampir sama dengan cengkeh ya. Untuk caranya pemangkasannya, penyemprotannya juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita pindah di panidi. Ya. Tidak salah paling. No.
Membuahnya yang mana? Bagaimana buah, Pak? Ya, dengnya itu. Mungkin selalu ngirim buatan tahu. Tahu yang Ini pohon durian. Buah durian. Oh, itu pikir ini. Akan dilakukan pemupukan terhadap pohon panis. Wah, langsung ini kau ganti. Jadi ini kan sudah berbuah nih. Sudah pernah nih berbuah 2 kali. Maka otomatis kalau tidak ada perlakuan itu dia berbuah 3 kali. Nanti dia akan mati Pak ya. Karena dia tidak ada tunas yang baru keluar. Kan persoalan akar ini tidak muncul. Persoalan akar tidak muncul. Kemudian tunas otomatis tunas yang baru tidak keluar. Mana ujungnya ini Pak? Mana ujungnya? Ujungnya ini. Nah, ini ujungnya Pak ya. Ini seperti kemarin ini. Kuning. Tidak, kecilnya. Karena ke kuning-kuning itu ya. Kuningnya muni lariano. Supaya panen Cara itu, nama dia gimana? gini Pak Supaya ya. baloy. Apa pokok Coba tentu dipanggil semua itu Pak teman-teman. Bajik nih Semua. manju. Coba di kuning ini kamera loh. Hei. Nah, pasal itu itu. itu sebentar Pak, sebentar Pi. Kita di sini dulu, kita belajar dulu untuk karena dia sensitif kini. Panili kan main kepala. Ini panili Pak, menurut informasi dari Pak Desa ini sudah 2 kali berbuah. Ya, 2 kali berbuah. Artinya pengaturan sulur ini tidak dilakukan sehingga ini sudah mulai berkerut. Mulai berkerut, muncul tunas baru tidak keluar, akar baru keluar, akhirnya kondisinya seperti ini. Kalau dibiarkan 3 kali berbuah, 4 kalinya itu sudah hilang, mati dia. Ya. Kalaupun tidak mati, reang-reangnya seperti ini, tidak akan berproduksi lagi seperti yang kita inginkan ya. Makanya itu kalau kita mau berlanjut terus-menerus ada regenerasi sulur yang baru, kita artinya pengaturan sulur sebelum kita masuk di pemupukan. Ya. Seperti ini ya. Jadi pertama kita lakukan pemangkasan dulu. Akar udara, ya. Akar udara itu di mana? Di sini. Ini kita pangkas semua. Ini namanya akar udara Pak ya. Ini tidak ada manfaatnya. Akar yang mesti harus dibuang saja. Tidak ada pengaruhnya buat tanaman. Ya. Manfaatnya buat tanaman. Dia. Jadi ketika kita pangkas ini akan muncul lagi akar yang baru atau tunas yang baru. Dirangsang kembali, apalagi kalau sudah dipangkas dilakukan pemupukan. Kasih pohon si pengaruh loh. Kampanye lebih rompulan juga pokoknya. Taruh ke salur ini. Kalau produksi ini 5 kilo sih pohon. Ya. Jadi anggaplah ini tanaman yang mau dikasih berbuah, belum pernah berbuah Pak ya, jadi peminangan buah, dari Pak buah. Artinya kita melakukan pengaturan sulur, artinya dikasih turung supaya dia berbuah. Kalau misalnya dia ini seperti ini bunganya Pak, posisinya dikasih turun seperti ini. Nah, dikasih turung, otomatis kita berharap di sini ada buah, ya. Kemudian biasa kita pangkas di sini ujungnya. Jadi ini bisa dipangkas beberapa kali, seperti ini, ya. Nah. Kemudian di atas ini Pak, ya,
ini kalau kita mau mengharapkan buah yang keluar bukan pucuk, ini kita di sini biasa ada yang ikat di stres, kasih stres di sini ya. Biasa di lapalukung ini, sagina suluk jene nah memar, ya. Tapi tidak sampai patah, gele sagina tiko. Ini dikasih memar, kasih begini. Nah, akhirnya nanti di sini akan tua sehingga nulang sulu injo buah gele pucuk. Ana riapen sulu pucuk nah, dia di belakang di sini Pak nanti muncul pucuk di sini. Ya. Ini pusuk dipelihara selama 8 bulan bakak mempoleh. Malahan bakak kangia daripada batang utama. Ya. Ini bakai seiring di sini bakak turuk buana, maingral di buana rini, ini kita potong. Ini jadi sampah, ini lagi yang dipelihara keluar. Ya. Jadi ada berputar seperti itu. Ya. Jadi ini lumayannya mau membuah Pak. Tunas dipotong saja karena ruas yang sudah keluar buahnya di sini kemungkinan tidak akan keluar bunga lagi. Jadi ini lagi yang dipelihara. Kalau pengaturan suruhnya seperti itu bisa diambil hasilnya sampai 10-20 tahun. Dia tidak akan mati. Jadi gila bikin salah muntah. Seperti itu kalau pengaturan sulur. Setelah itu kita atur sulurnya, kita lakukan pemupukan. Jadi untuk pemupukan di akar di sini, karena ini posisinya miring, sama kayak tadi itu ditabur saja dengan granul. Coba ambil ke granul. aja. Jadi hati-hati Pak ya, kalau Pak Deli itu akarnya kan sampai di sini. Jadi anda kalian bisa sampai di setengah meter ke dalam, keluar. Setengah meter gini. Setengah meter sampai 1 meter Pak ya. Akar nih. Karena biasanya kan Pak kawin langsung kita marini bisa. Itu akan berpengaruh pada akarnya, stres bisa sinampe. Ya. Kapan ini? Nyaro nento, masih nasi Pak. Udah di anu. Dari kantor. Jadi Pak, lebih bagus kalau Pak Deli ini langsung dikocor di air, baru disiram di sekitar sini. Ya, bisa juga ditabur, tapi ditabur di luarnya seperti ini. Ya. Ini tidak usah diapa-apain, tidak usah dikek apa dan sebagainya, karena akan akar panil itu kan sensitif dia. Ya. Jadi di atas saja seperti ini, ditabur seperti ini. Sudah, seperti itu saja. Ya, yang penting menyeluruh ke sana. Di pohonnya apa nih? Jangan sampai masuk di pohonnya saja, di luar saja Pak di sini. Nanti karena hujan, kalau hujan ini kan kalian tahu ini sampai. Aturan apa panili sekolah jenjo. Panili, iya. Ukuran. Tapi kalau panili terlalu banyak itu tadi kalau 500 gram kalau yang sudah berproduksi cukup. Kalau sudah merata di sini, yang penting merata kita kasih sudah cukup. Dikira-kirai mamui. Nah, kalau sudah berbuah, tidak apa-apa. Ya. Yang penting dia rata seperti ini ya. Campur. Ini kalau sudah seperti ini dikasih seperti ini. Nanti ini bisa di atasnya disiram-siram supaya dia menyerap masuk ke dalam tanah. Pakai gembor itu tadi, siram masuk. Kalau untuk di akar, di daun penyemprotannya sama dari bawah ke atas, yang penting menyeluruh. Coba Pak diperhatikan. Tarik ya, Dek. Saya kira betul. Ini kita hangat pakai baju. Terlalu ramas jadi biasa Ano si Paul John? Iyo. Ini lah Bu. Ya. Ramas ya. Pak, ini kalau kita mau kasih keluar akarnya, kondisi seperti ini seminggu sekali kita semprot.
Jadi nanti Untuk anu itu nih, untuk mempercepat keluar akarnya. untuk mempercepat keluar akarnya. Kalau ini kan kondisinya tidak ada akar yang baru Ya, keluar. akar baru. Sehingga dia kondisinya seperti ini. Tidak ada tunas yang keluar. Misalnya kan akar itu mulai muncul di bawah, akar baru ke atas, ya, akhirnya sebentar nanti ada pucuk baru yang keluar. Nah, itu yang jadi potensi nanti berbuah. Jadi kalau seperti ini kondisinya, ini seminggu sekali kita semprot. Seminggu sekali. Sebulan itu sudah ada, cek kembali. Ada pasti akar keluar itu. Saya ingin tanya Pak, kalau misalnya Lombok sama aja pemuputannya? Sama, Lombok sama. Penyemprotannya Ahlinya sama. ahlinya Lombok ini. Juragan Lombok. Pak Adi tanah Lombok juga. Cocok nih. Coba dikasih lihat lagi. Oh, ngerumbuan. Kurai, apa sih mesin ah? Kasih naik gasnya, gas. Gas, sedikit. Gas, Kasih naik. Mempengaruhi bunganya. Kalau belum mekar bunganya tidak dipengaruhi. Ini kan seperti ini kan ke anu nih. Karena dipengaruhi dia. Nanti Tidak dia jadi. mekar, nanti terkaliti, jangan di. Oh, mempengaruhi dia. Kalau sudah masih seperti ini, masih bisa disemprot. Tapi kalau sudah mekarmi, Ya bisa. jangan. Nah, oke. Itu jadi pengaruhi. Artinya tadi itu caranya menyemprot bapak ini masih lambat ki. Jadi banyak boros. Artinya kita cepat gerak cepat karena dia kan cepat ini ini. main. Jadi kita kalau sudah bambu ngasih iya, kita lagi ke yang lain. Jadi jangan berfokus kalau di sini ini taruh semua ki, tapi pindah, mutar ki, patah supaya dia cepat dapat semua. Iya, reaksinya lari janjang yang bagi ini nato begini yang ini buku. Iya. Salah itu kalau kita semprot seminggu sekali, dia akan keluar akar barunya. Karena kalau tidak ada akar keluar,
otomatis dia karena seperti ini terus. Aku nih terus yang pasti dia agak bau nasi. Jangan pokoknya juga san. Sebetulnya itu mau ditaja. penyemprotan dia itu Pak bukan di waktu-waktu yang siang seperti ini. Ya, Pagi atau jam di waktu pagi. 4:30. Setengah 5 lah nyanyi giwaku. Jam-jam 6 lah sampai jam 8. Ini sudah agak siang nih, tapi ini kan cuma kita praktekkan caranya menyemprot seperti apa, penggunaannya seperti apa. Apa salah spandunya lah lingkar kiri kone. Tidak ada di sini. Kalau sudah jelas nih, sudah selesai, ya. Sudah jelas Pak ya. Kita nanti lagi diskusi di atas. Iya. Di tempat. Pandu. Tapi yang begitu itu seminggu 1 kali. Seminggu sekali Pak itu kita semprot seperti itu. Kalau tidak ada perlakuan seperti itu terus menerus nanti dia akan mati, ya. Nanti kalau mati Pak, lambung musik yang selalu kita tajam. Makanya sebelum dia seperti ini, harusnya sebelum seperti ini kita suplemen pupuk seperti ini. Sebelum dia kondisinya seperti ini. Selesai panen. Iya, selesai panen. Lebih bagus. Oke, hari ini untuk praktek selesai. Sekian. Tapi 50 kilo. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.